Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Nah, sekarang kita akan membahas atau mereview hasil-hasil pertandingan terutama yang berlangsung di IPL. Ini sangat seru, sangat menarik. Persaingan terutama masuk di zona Champions. Dan banyak juga teman-teman ya, dari penggemar City, Chelsea, Liverpool ingin Bung Ropan bikin review dari pekan ke-12 yang berlangsung kemarin itu. Ini luar biasa, terutama duel di Stamford Bridge yang melibatkan antara juara bertahan Manchester City yang tandang ke markas Chelsea, dan ada 8 gol terjadi di sana. Ini luar biasa, kejar mengejar dari 1-0 ketika ada penalti Haaland pertama dikejar oleh Thiago Silva. Terus sampai ketika Rodri membuat gol untuk memberikan keunggulan bagi City 4-3. Namun kemenangan yang sudah di depan mata oleh Manchester City digagalkan oleh anak muda yang juga mantan pemain Manchester City yang sempat ingin ditahan oleh Pep Guardiola untuk tidak dilepas ke Chelsea, tapi akhirnya dia juga hengkang berlabuh di Chelsea, dan Charlton Palmer inilah yang mengagalkan 3 poin yang di depan mata di menit 90+5 sudah masuk injury time ini, dan tembakan kaki kiri dia yang menaklukkan Ederson Moraes, penjaga gawang dari Manchester City. Maka 4-4 lah di sana. Ini menjadi suatu hal yang bagus bagi Liverpool dengan tertahannya City, karena City hanya ketambahan 1 poin, hanya 28 poin dari 12 laga. Dan ini juga hasil seri pertama dari Manchester City, karena Manchester City itu kan sudah ada 9 kemenangan dan 2 kekalahan. Liverpool naik ke posisi kedua itu setelah mereka menghantam Brentford, tamu mereka di Anfield, dengan 3-0. Ini yang membuat mereka unggul selisih gol dari Arsenal, poin sama 27 dengan Arsenal yang turun di posisi ketiga, tapi selisih golnya Liverpool lebih bagus sehingga Liverpool layak ada di posisi kedua. Hanya terpaut 1 poin di belakang Manchester City. Ini yang membuat persaingan untuk bisa meraih gelar juara pada musim ini rame. Ya, di zona Champions itu hanya dekat-dekat semua. Di antara City, Liverpool dan Arsenal hanya 1 poin. Arsenal juga dengan Liverpool bersama dengan Spurs hanya 1 poin. Karena Spurs kemarin kita tahu bersama kalah dari Wolves dengan 2-1. Hanya 26 poin bagi Spurs. Ada di peringkat keempat. Dan di peringkat kelima bahkan, itu Aston Villa. Itu 25 poin. Jadi ini menarik karena Aston Villa dengan jarak bersama dengan City hanya berselisih 3 poin. Jadi Aston Villa bisa naik lagi ke atas. Jika City misalnya dengan Liverpool atau Arsenal, Spurs mengalami kekalahan, ini Aston Villa akan bergabung masuk ke zona Champions. Nah, lebih menarik karena di pekan ke-13, akhir pekan nanti, itu melibatkan antara Aston Villa yang tandang ke markas Tottenham Hotspur. Spurs harus menang. Karena Spurs dengan 26 poin, Villa 25 poin. Kalau Spurs kalah, habis. Akan disalib, Spurs akan keluar dari zona Champions. Nah, ini akan menjadi giliran bagi Villa. Dan pasti Villa akan habis-habisan. Tim asuhan Unai Emery ini akan bertarung ingin meraih 3 poin di markas Spurs. Nah, akan terlibat juga persaingan yang luar biasa nantinya di antara peringkat pertama dan peringkat kedua. Karena pada hari Sabtu, City akan menjamu Liverpool. Inilah yang kita tunggu. Kan, bagaimana Pep Guardiola bertemu dengan Jurgen Klopp. 2 tim yang sedang dalam tren yang lagi bagus. Ya, Liverpool memang terus baik. Kemarin clean sheet di Anfield. Tetapi City tertahan. Tapi City harus menang. Ini main di Etihad. Yang selalu menyulitkan bagi Liverpool. Bukan berarti Liverpool tidak menang. Liverpool pernah menang di Etihad. Tapi banyaknya kalah melawan City. Dan City tentunya tidak ingin membiarkan Liverpool mengambil 3 poin di kandang mereka. Dan City ingin berusaha untuk bisa mengalahkan Liverpool agar mereka bisa menjauh lagi. Ya, karena pada saat bersamaan itu akan ada pertandingan juga Arsenal yang tentunya menuju ke Brentford. Arsenal itu ingin menang dengan 3 poin tentunya, ingin menghajar Brentford. Tapi ingat, Brentford adalah kuda hitam. Walaupun kemarin kalah dari Liverpool dengan 3 gol, tapi bermain di kandang mereka. Bukan tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Arsenal atau bisa menggagalkan Arsenal tidak meraih poin. Hanya dapat 1 poin dari hasil imbang. Ini yang menarik. Ya. Kemudian Chelsea yang bermain 4-4 dengan City kemarin malam, itu harus ke St. James Park. Di markasnya tim asuhan Eddie Howe, Newcastle United. Ini juga berat. Kalau bisa dilihat bagaimana Newcastle yang sekarang berada di peringkat ke-7 ingin juga bisa mendapatkan 3 poin. Karena kan itu terlibat persaingan di zona Eropa antara Villa, MU, dan
Newcastle. Newcastle ingin untuk naik, tentunya untuk melabrak, mendapatkan 3 poin dari Chelsea. Nah, di sinilah diuji konsistensi dari Chelsea setelah mereka menang melawan Spurs dengan 4-1, menahan imbang 4-4 City, dan sekarang mereka keluar kandang menghadapi tim kuda hitam seperti Newcastle yang pada musim kemarin masuk ke 4 besar, ada di zona Champions, menggeser Liverpool yang turun ke peringkat kelima sehingga Liverpool bermain di Liga Eropa. Jadi memang ini hal yang sangat rame, perubahan yang bisa terjadi setiap saat dan dari pekan ke pekan. Pekan 13 yang sangat menentukan. Ada big match yang saya bilang tadi antara The Citizens menghadapi The Reds. Nah, kalau melihat juga dari pertandingan kemarin antara City dan Chelsea, sebenarnya memang layak imbang. Karena kalau dari statistik dari semua aspek, Chelsea itu melepaskan 17 tembakan, ada 9 on target. Sementara bagi Manchester City melepaskan ada 15 tembakan, ada 10 on target. Kalau kita compare ya 10 on target dengan 9 on target di Chelsea memang tipis. Penguasaan bola juga 55% buat City, 45% buat Chelsea. Jadi memang ini pertandingan yang menarik, yang layak juga untuk bisa berakhir imbang 4-4. Nah, kita bergeser ke Anfield, ini yang rame. Ada 2 gol Nunes dianulir. Tetapi hasil akhir adalah 3 gol bagi Liverpool, dan brace itu dilakukan oleh Mo Salah. Jadi pertandingan antara Liverpool dan Brentford ini membuat Salah itu sekarang mengintip, ya walaupun selisih 3 gol karena brace juga dibuat oleh Erling Haaland di Stamford Bridge kan. Jadi Haaland 13 gol dan Salah dengan tambahan 2 gol melawan Brentford. Salah itu ada sekarang dengan 10 gol. Kalau Erling Haaland dengan 13 gol. Jadi ramai juga. Bukan saja persaingan antara City dan Liverpool peringkat 1-2, tapi juga di daftar pencetak gol terbanyak. Perebutan 1-2 antara Haaland dan Mohamed Salah. Ya. Dan di bawahnya ada Son Heung-min, ada Jarrod Bowen dari West Ham United, sebelum ada Callum Wilson ya, dari Newcastle. Jadi tetap kita akan lihat nantinya pertarungan juga ingin naik antara Son yang di Spurs yang sedang bagus, juga bersama dengan Jarrod Bowen, tetapi orang akan menyorot tentang Haaland dan Mohamed Salah. Ya, 2 ini yang akan bertarung untuk menjadi top skor. Kemarin juga Liverpool saya pikir layak untuk bisa menang ya melawan Brentford. Mereka ada 59% penguasaan bola berbanding 41% dari Brentford. Kalau lihat dari statistik mereka, dan Virgil van Dijk dan kawan-kawan melepaskan 17 tembakan. 10 di antaranya on target. Ya, hanya 3 gol yang menghasilkan, dan ada 2 gol kan yang saya bilang dianulir wasit karena Nunes berdiri dalam posisi offside. Sementara Brentford hanya melepaskan 16 tembakan dan 3 on target. Ya, bagaimana juga kita bisa melihat ada pergantian-pergantian pemain yang dilakukan oleh Jurgen Klopp, termasuk Luis Diaz masuk di babak kedua, tetapi Liverpool atau Klopp ini berani memainkan ketika Maka tidak ada di sana, ya McAllister. Ya. Kemudian ada Wataru Endo, pemain Jepang ini. Bahkan Endo tidak tergantikan bermain di tengah. Ya. Dia bermain di sana luar biasa. Ada Szoboszlai tentunya ada yang bermain, ada Gravenberch, dan Szoboszlai bisa dari keluar, tapi Endo terus dipasang dan bermain oke saya pikir. Ya, ada pemain lain juga yang saya pikir menarik perhatian adalah Tsimikas. Ada 2 asis yang diberikan Tsimikas kan. Bagaimana Tsimikas bisa mengangkat bola, dan kemudian ada gol kedua dari Mo Salah ke gawang Brentford, dan juga bagaimana Tsimikas juga berperan penting terhadap gol dari Diogo Jota, gol ketiga. Ini Tsimikas menggantikan posisi Andy Robertson kan yang tidak ada di dalam tim, yang mungkin dalam pemulihan, dan dia bermain dengan sangat baik. Dia menjawab kepercayaan dari Jurgen Klopp terhadap dirinya, dan dia menunjukkan bahwa ini saya bisa untuk bermain dan tampil bagus. Artinya dengan 2 pemain Endo dan Tsimikas yang tampil oke, saya pikir bukan tidak mungkin mereka juga akan mendapat tempat ketika bertarung di markas City di akhir pekan nanti, yang merupakan big match. Jadi Liverpool juga akan berusaha untuk bisa mengalahkan City, karena dengan kemenangan atas City mereka akan bisa mengambil alih puncak klasemen. Itu menjadi tujuan bagi Jurgen Klopp dan tim asuhannya. Dan ini yang kita akan lihat, 2 tim dengan permainan yang sangat baik, permainan terbuka. Juga di dalamnya ada terlibat 2 orang jenius yang cerdas dalam mengutak-atik taktik dan strategi.
yaitu Pep Guardiola dan Jurgen Klopp. Ini yang menarik ya, kita tunggu bersama. Ya, sampai di sini review saya di IPL yang terus bersaing di papan atas, tim-tim dengan selisih poin yang sangat dekat, dan kita sambil menunggu perkembangan ke depan. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.